Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdananya KIP Kabupaten Biren. Ngopilu, ngobrol seputar pemilu. Bersama saya, Ferayanti, sebagai host yang akan menemani teman-teman 30 menit yang akan datang. Ya, teman pemilih, walaupun saat ini kita tidak sedang menjalankan tahapan pemilu maupun pilkada, tapi bukan berarti kita tidak membicarakan atau stop berhenti membicarakan pemilu. Podcast ini hadir untuk memberikan ruang diskusi yang inspiratif, membahas isu-isu strategis mengenai pemilu, demokrasi, dan kehidupan berbangsa. Tentunya dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Teman pemilih, di podcast perdana ini, kita itu akan mengangkat tema di balik jari ungu. Apa sih maknanya? Ya, seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada maupun pada saat pemilu itu mencelupkan jarinya ke tinta warna ungu, sehingga dia dikatakan sebagai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Ya, kita tahu bahwa pemilih itu nggak hanya sekedar datang ke TPS lalu mencoblos, tapi kita juga harus paham apa sih arti dari kita menyuarakan, kita memilih, dan bagaimana suara kita itu akan berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Teman pemilih, dikarenakan ini adalah podcast perdananya KIP Kabupaten Biren, maka tamu yang diundang juga harus spesial, tidak tanggung-tanggung. Kita langsung menghadirkan dua narasumber sekaligus ya. Di sini yang pertama telah hadir Bapak Mulyadi SHMH ya. Beliau adalah asisten 1 pemerintah Kabupaten Biren yang membidangi bidang kepemiluan, politik dan hukum Kabupaten Biren. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih. Sehat Bapak? Insya Allah sehat. Terima kasih Pak sudah berhadir meluangkan waktunya ke podcast perdana KIP Kabupaten Biren. Dan untuk selanjutnya di sini juga berhadir Bapak Anwar Eptadi MA. Beliau adalah Dekan IAI Al-Muslim Aceh. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih juga Bapak udah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir di podcast perdana kami. Siap. Ya, biar kita langsung aja mulai ya Pak. Udah siap dengan pertanyaannya Pak ya? Siap. Kira-kira ke siapa dulu nih saya bertanya? Boleh ke Pak Mulyadi dulu? Oh, ke pemerintahan dulu ya, boleh ya Pak ya? Kita langsung aja ya Pak. Kira-kira ini Bapak Mulyadi, apa sih peran pemerintah daerah itu dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, baik itu yang udah kita lewati maupun nanti yang akan datang Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga adalah Bu Vera selaku host. Kemudian juga ada sahabat kita dari akademisi Bapak Anwar F tadi. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sangat menarik, artinya kami juga adalah merupakan bahagian dari penyelenggara pelaksanaan pemilu beberapa waktu yang lalu, mulai dari awal kita start tahun 2023 sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu legislatif dan eksekutif. Ini tentunya sangat menarik. Kalau bicara menyangkut dengan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu pemilihan eksekutif atau legislatif, ini adalah salah satu yang berperan penting adalah bagaimana mengajak partisipasi daripada pemilih itu sendiri. Artinya, untuk apa ada kontestan tanpa ada pemilih, ini tidak akan bisa kita laksanakan dengan baik. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah yang pertama, meningkatkan edukasi dan juga pendidikan politik kepada setiap pemilih, baik dia pemilih pemula maupun pemilih yang memang sudah mempunyai hak pilih sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Maka oleh karenanya daerah mulai dari awal perencanaan pelaksanaan pemilu itu sendiri sudah berperan aktif dalam rangka meningkatkan peran kepada setiap pemilih sehingga mereka benar-benar dapat menggunakan hak pilihnya. Karena pemilu itu adalah penting dalam rangka untuk menjaga estafet kepemimpinan yang berwakilitas.
Maka pemilih yang cerdas adalah salah satu yang diinginkan oleh semua pihak. Kita berkolaborasi dengan lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, kalau di Aceh adalah namanya disebut KIP, kemudian Bawaslu. Mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga ke tingkat kecamatan pun itu yang kita lakukan fasilitasi sehingga ini benar-benar dapat kita laksanakan dengan baik. Baik, ya memang benar ya Pak, dari awal juga kita memulai tahapan pemilu dan pilkada itu, KIP Kabupaten Biren sebagai penyelenggara selalu melakukan koordinasi nih dengan pemerintah daerah. Benar sekali Iya. Bu Vera, benar sekali. Kita terus membangun komunikasi yang efektif sehingga daerah sebagai bahagian dari pemerintah pusat harus berperan aktif dalam memberikan support sistem kepada lembaga penyelenggara baik KIP maupun Bawaslu. Baik, terima kasih Bapak. Itu dari segi pemerintah daerahnya, alhamdulillah Pemda juga selalu mendukung, mensupport apa yang menjadi kebutuhan penyelenggara dalam menyukseskan pilkada dan pemilu baik yang telah kita lewati maupun yang akan datang. Terima kasih Pak. Dan mungkin ini dari segi pandangan akademisi nih Pak. Siap. Ya, dari akademisi ini apa ya yang seharusnya kira-kira nih, apa yang seharusnya kami sebagai penyelenggara maupun pihak-pihak terkait itu lakukan agar partisipasi ini meningkat gitu. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Di kampus itu kan mahasiswa pemilih pemula, mahasiswa sebagai pemilih pemula. Iya, benar. Otomatis ada hal yang menarik saya lihat daripada tahapan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Biren ya. Itu adalah Goes to Campus ya. Yes, Goes to Campus ya Pak. Ya, Goes to Campus. Itu hal yang menarik saya lihat. Iya. Karena kenapa? Karena kan secara visual mereka bisa melihat langsung seperti apa sih kasus-kasus yang terjadi di saat pelaksanaan pilkada atau pelaksanaan pemilu lah. Nah, jadi kan mereka kan tidak pernah terbayang seperti apa persoalan-persoalan yang pernah terjadi. Tetapi dengan kita lakukan kemarin itu, jadi mereka udah terbayang, oh inilah yang kejadian-kejadian pada saat pelaksanaan apakah pilkada, pilpres dan sebagainya. Jadi ini, jadi udah tergambarkan. Jadi kalau mahasiswa itu kan begitu ada hal-hal yang terbaru dan para pihak dosen dan sebagainya pendidik itu kan bisa mengarahkan lagi bahwa sebagai agen perubahan apakah kalian mau yang seperti ini misalnya, ya udah misalnya pemilu ada kasih tip dan sebagainya, apakah kamu mau merusak citra kamu sebagai pemilih pemula atau kamu mau memang betul-betul menjadi agen perubahan. Nah, yang memang setiap pelaksanaan 5 tahun sekali ini ya harus ada perubahan-perubahan yang kalian yang menjadi agennya. Nah, mungkin itu hal yang menarik buat saya ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sehingga mereka mahasiswa kan waktu saat dia pulang dia akan sampaikan kepada teman-temannya. Jadi disitulah peran-peran mereka dan itu sangat bagus. Saya lihat juga para partisipasi mereka tahun ini Gen Z ya, Gen Z itu meningkat saya lihat itu di Biren, sangat bagus. Apalagi ini kedepannya bukan hanya Gen Z Pak ya, Gen Alpha itu udah masuk ke dalam, Gen Alpha itu dari tahun 2012, itu mereka udah masuk ke dalam pemilih pemula juga, insya Allah kalau pemilu ke depan mereka udah masuk ke dalam pemilih pemula. Jadi menurut Pak Anwar tadi itu bahwa kita langkah-langkah kita untuk turun ke lapangan langsung terjun Pak ya, goes to campus, go to school gitu ya, itu termasuk salah satu cara-cara untuk strategi kita penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk melakukan partisipasi, meningkatkan partisipasi. Demikian Pak ya. Baik, terima kasih Pak Anwar. Mungkin kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi ini barusan sebenarnya udah dijelaskan ya sama Pak Anwar mengenai pemilih pemula. Nah, kita lihat nih dari sudut pandang pemerintah daerah nih. Bagaimana nih? Pemilih pemula itu adalah pondasinya gitu kan. Nah, mereka makin banyak gitu untuk kedepannya. Strategi pemerintah itu dalam mengedukasi mereka itu agar lebih tertarik terhadap bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih Bu Vera. Ini juga luar biasa terkait dengan bagaimana meningkatkan pemahaman politik kepada pemilih pemula. Saya sampaikan bahwa pemerintah daerah dan juga
merupakan bahagian dari pemerintah pusat yang ikut bersama-sama dengan lembaga penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan pemahaman kepada pemilih pemula atau pemilih potensial yang akan bergabung dalam rangka untuk menentukan hak pilih. Yang pertama adalah langkah strategi yang kita ambil meningkatkan edukasi pendidikan politik melalui dinas-dinas terkait, terutama adalah Badan Kesbangpol. Itu tentunya baik sedang yang akan kita melaksanakan penyelenggaraan proses pemilu maupun pada tahun-tahun menjelang pelaksanaan pemilu. Itu adalah salah satu OPD yang memang dia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman pendidikan politik kepada semua masyarakat. Bahkan juga ke ke sekolah-sekolah SMA yang mereka itu akan menyelesaikan pendidikan akhirnya pasti sudah masuk 17 tahun. Itu adalah merupakan pemilih pemula yang akan didaftarkan di dalam DPT oleh lembaga penyelenggaraan pemilu. Tugas kita apa? Menyediakan sarana, kemudian akan menganggarkan pembiayaan, pendidikan politik terus diberikan kepada setiap calon pemilih, baik pemilih pemula ataupun masyarakat yang terlebih dahulu telah ditetapkan menjadi bahagian dari pemilih dalam penyelenggaraan proses pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Ini adalah salah satu strategi kami meningkatkan edukasi politik. Bahkan melibatkan juga Dinas Kominfo yang merupakan salah satu corong pemerintah dalam melakukan komunikasi publik kepada masyarakat. Sehingga ini akan mempengaruhi opini ke hal dari awalnya adalah kita tidak mau terlibat dalam pemilu, tapi mereka setelah kita berikan pemahaman, mereka akan menjauhi dari golput dan berperan aktif dalam menentukan hak pilihnya untuk menjamin kualitasnya lahir pimpinan baik eksekutif maupun legislatif. Itu Baik, terima kasih Pak. Berarti kita juga harus menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait Pak ya, untuk tetap meningkatkan bagaimana cara-cara meningkatkan pemahaman mereka. Salah satunya tadi dengan komunikasi dengan Diskominfo Pak ya. Kominfo. Nah, jadi sekarang kan memang era-eranya digital nih Pak kan. Diskominfo itu sangat berkaitan, sangat berperan aktif. Jadi kalau menurut Bapak nih, sejauh mana sih kira-kira ya media sosial itu dapat menyadarkan, membangun kesadaran politik masyarakat gitu? Baik, tentunya. Itulah lagi-lagi bagaimana peran aktif yang media sosial yang khususnya resmi adalah Dinas Kominfo dan juga melalui media sosialnya memberikan edukasi, menyampaikan hal-hal yang bersifat positif. Gunakanlah hak pilihmu untuk menentukan nasib bangsa dan daerah. Itu terus kita gaungkan sehingga image-image tersebut menjadi daya tangkap kepada masyarakat yang ada. Yang pertama adalah di wilayah Kabupaten Biren, sehingga mereka menyadari bahwa begitu arti pentingnya dalam rangka menggunakan hak pilih untuk menjamin keberlangsungan estafet kepemimpinan baik yang pemilihan di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, terutama kepala daerah dan wakil kepala daerah dan juga pemilu presiden. Tanpa adanya peran aktif kita melakukan komunikasi publik dengan setiap masyarakat yang merupakan adalah warga kita, itu tidak akan mampu ampuh menekankan pertama adalah hoax. Iya, benar. Informasi-informasi yang negatif tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih pada saat pelaksanaan pemilihan. Walaupun kita menggunakan media sosial, tapi juga pemerintah ikut aktif menekan hoax Pak ya, disinformasi juga ya. Bagaimana Pak Anwar, kira-kira menurut pandangan Bapak, sejauh apa sih media sosial ini sangat berpengaruh untuk mengajak masyarakat kita untuk sadar akan politik gitu? Oke, berbicara media sosial adalah sebuah alat atau sebuah jembatan komunikasi antara misalnya si peserta pemilu dengan si yang pemilih, kan itu dia. Jadi kalau memang tidak ada media sosial, otomatis hubungan antara si yang sebenarnya saya mau sebagai calon, nah otomatis dengan pemilih saya akan ada jurang, Makanya peran media sosial itu sangat penting, informasi antara si peserta pemilu dengan yang calon pemilih, dan mereka bisa berkomunikasi langsung
Nah, mereka bisa berkomunikasi langsung. Jadi jika ada informasi-informasi terhadap misalnya pasangan A, pasangan B, si calon A, si calon B, mereka kan bisa konfirmasi langsung. Bisa konfirmasi langsung kepada si yang akan dipilihnya itu. Dan ketika media sosial dimainkan, mungkin kan semua masyarakat sekarang semua punya handphone. Iya. Semua punya handphone. Jadi sudah jangkauannya sudah lebih luas, Pak ya? Sudah. Makanya saya melihat daripada sisi pola komunikasi antara si peserta, si konsisten dengan si pemilih tersebut. Itu saja mungkin. Jadi lebih memudahkan komunikasi antara pemilih dengan kontestannya. Betul. Ya, seperti itu. Memang ternyata media sosial ini memang sangat-sangat berpengaruh ternyata ya. Betul. Lalu namun dengan adanya media sosial itu kan kita juga marak ya dengan muncul berita-berita hoax gitu. Berita hoax atau disinformasi politik. Kira-kira langkah-langkah apa nih atau strategi apa yang harus kita lakukan gitu untuk memastikan bahwa pemilih itu mendapatkan informasinya itu akurat, tepat gitu. Iya. Karena kan banyak sekali informasi yang masuk di media sosial seperti itu. Oke. Makanya kalau misalnya di segi orang penyelenggara, misalnya dari SKIP, Bawaslu atau pemerintahan sendiri, otomatis mereka kan punya yang tempat pengaduan. Tempat pengaduan. Otomatis kan kalau memang sudah ada media sosial, lebih enak ya dia berkomunikasi. Dia misalnya di Instagram. Bagaimana nih KIP Biren terhadap ini kan misalnya pasti ada tim, ada petugas yang akan langsung membalas. Begitu juga dengan orang di pemerintahan. Nah, jadi saya rasa kan lebih memudahkan untuk orang-orang yang bekerja menyebarkan berita-berita hoax. Nah, dan orang-orang yang menyebarkan berita hoax itu pun kita tidak bisa off-kan mereka karena mereka bersumber pendapatan juga di situ. Yang penyebar itu punya sumber pendapatan mereka. Jadi kalau untuk pemilihnya sendiri gimana? Gini kan kita mau cari tahu nih. Kita cari tahu ini bahwa saya akan memilih dia. Tapi ternyata ada berita seperti ini gitu. Gimana sih apa yang harus dia lakukan gitu? Siap. Oke, ini ada pengalaman menarik saya lihat di mahasiswa. Di mahasiswa, mereka rupanya ketika dia menjagokan satu pasangan, mereka itu langsung ada komandannya saya lihat. Nah, itu ada komandannya. Jadi hal-hal sesuatu itu pertama dia tanya ke komandannya. Misalnya siapa kepala timnya? Misalnya si A dari 15 orang itu selalu satu kelompok yang mendukung satu kontestan. Dia langsung tanya, kayak mana, apa betul apa enggak? Mereka saya lihat kalau yang mahasiswa, yang baru-baru pemilih pemula, saya lihat seperti itu. Saya lihat kondisi di lapangan, saya lihat seperti itu ya. Jadi kita harusnya menjadi pemilih yang cerdas gitu ya, nggak langsung termakan dengan hoax berita enggak ya, tapi harus kita cari tahu lebih dulu. Ini beritanya benar atau enggak gitu ya Pak ya. Nah, karena kan nggak mungkin juga mereka misalnya yang dijagokan oleh mereka itu kan ada sedikit kecurangan kelemahan-kelemahan kan nggak mungkin mereka. Yang dijagokan itu pasti yang the best lah menurut mereka. Makanya dia cari celah terus. Cari informasi sebanyak-banyaknya ya Pak. Untuk apabila informasi ini tidak benar, dia harus disaring terlebih dahulu ya. Betul. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah nih untuk menghindari yang namanya disinformasi politik ini Pak? Hoax ini apa yang mungkin adakah semacam sanksi atau apa dari pemerintah apabila ada yang menyebar hoax gitu Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Vera. Ini adalah sering terjadi, apalagi menjelang kontestan pemilu. Artinya, dalam rangka melakukan kampanye black campaign atau kampanye hitam itu sering terjadi. Namun demikian pemerintah telah menyiapkan perangkatnya. Pertama adalah melalui ada undang-undang IT. Penyalahgunaan undang-undang IT itu tentunya ada sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administratif. Lagi-lagi peran pemerintah bagaimana membangun komunikasi publik dengan masyarakat. Kita tidak menjustifikasi bahwa pemilih, tapi masyarakat. Masyarakat adalah salah satu yang akan menerima informasi, baik itu informasi positif maupun negatif. Nah, komunikasi yang Pemda bangunkan adalah kepada warga agar tidak secepat mungkin mengkonsumsi informasi hoax. Lakukan adalah filter penyaringan. Kemudian pada saat dia menerima WhatsApp dari siapapun, itu jangan cepat-cepat atau buru meneruskan kepada yang lain. Ini akan mengacaukan keadaan. Itu juga adalah salah satu bagaimana
peran pemerintah membangun komunikasi politik melalui website pemerintah, Komda. Itu adalah peran yang sangat menentukan dalam rangka membangun suasana politik kita, terutama menjelang pemilu dan juga pasca pemilu. Ini adalah salah satu dinas yang paling efektif, bagian Prokopim, Humas, dan juga Dinas Kominca. Itu salah satu memang yang kita mainkan, Pak. Membalik yang semula mengatakan lebih, tapi kita balik. Itu akan membuat masyarakat akan memfilter setiap informasi yang masuk. Ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk menekan informasi yang terutama adalah itu kira-kira. Jadi kita dilindungi oleh UU ITE, Pak ya. Jadi tidak boleh asal serta-merta itu menyebarkan hoax itu. Jadi pemerintah melindungi dengan mengeluarkan dengan menjalankan undang-undang yang tertera di UU ITE. Ya, sebenarnya demikian Pak. Ini mungkin last but not least Pak ya. Kita kan untuk yang terakhirnya ini Pak, sebelum penutupnya mungkin apa sih harapan Bapak kepada orang-orang yang menyaksikan tayangan ini ke depannya untuk meningkatkan partisipasi pemilu yang akan datang? Apa yang harus kita perbaiki yang mungkin ada kekurangan yang dahulu supaya ke depannya strateginya lebih bagus lagi dan lebih sukses lagi seperti itu Pak? Boleh Pak? Boleh. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang agak menyimpulkan ya, artinya harapan daripada pemerintah, pesta demokrasi 5 tahun sekali itu tentu ada. Peran daripada seluruh komponen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu tidak boleh berkurang. Tapi juga peran penyelenggara, peran pemerintah terus meningkatkan pendidikan politik, sosialisasi, edukasi, apapun untuk memberikan pemahaman bahwa kita tahu bahwa pergantian pimpinan itu adalah harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu yang pertama, inti daripada proses penyelenggaraan pesta demokrasi, pemilu eksekutif dan legislatif. Oleh karenanya keterlibatan daripada pemilih itu sendiri itu sangat menentukan pimpinan masa depan. Oleh karenanya kami mengharapkan bahwa pemilu sangat penting bagi semua pihak. Suara kita adalah sangat menentukan masa depan bangsa daerah. Makanya pemilih cerdas tentunya dia tidak memilih golput, tetapi dia akan hadir pada saat waktunya proses penyelenggaraan pemilu dimanapun tingkatan pemerintahan yang menyelenggarakan proses pemilihan atau pesta demokrasi itu sendiri. Mungkin ini Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, berarti kita memang harus menekankan pemilih itu harus cerdas Pak ya, untuk meningkatkan pemilu yang lebih sukses, berkualitas seperti itu. Kalau dari Pak Anwar sendiri itu apa sih saran Bapak atau strategi apa yang harus kita lakukan ke depannya Pak nih untuk meningkatkan partisipasi yang ini? Pertama ada yang tertinggal tadi Bu Vera. Apa itu? Yang tertinggalnya saya dalam kegiatan pemilu, pilkada, pilpres macam-macam, saya sepakat dengan harus berkembangnya para yang pemberita hoax. Kalau saya pribadi saya setuju bahwa harus banyak itu komunitas yang mengembangkan berita-berita hoax seperti itu. Karena kenapa? Karena untuk membalance berita yang aslinya, ini ketika ada pesaing itu pasti yang originalnya dia akan belajar, harus dia berusaha seperti apa, dia harus mematahkan berita hoax ini. Kalau memang nggak ada yang seperti berita-berita hoax, ini para kontestan, para player, ini santai-santai aja dia. Begitu juga kawan-kawan di KPU, KIP, dan Bawaslu dan sebagainya, santai-santai aja mereka. Karena kenapa? Memang nggak ada kendala. Ya, kalau memang ada misalnya ada kendala, mereka pasti akan berpikir harus bekerja keras. Ini kayak mana? Harus kita seimbangkan ini supaya masyarakat di satu sisi. Tapi di satu sisi memang ada yang tapi ada nilai plusnya. Itu yang tertinggal mungkin. Oke, untuk meningkatkan, saya mungkin punya saran kepada KIP ke depan. Alangkah indahnya KPU pusat misalnya nanti bisa mengalokasikan dana yang lebih besar kepada daerah-daerah. Dibuat semacam semacam simulasi atau pelatihan atau perlombaan, misalnya di tingkat kampus, ya udah buat per kampus. Jadi seperti apa, misalnya seperti drama, seperti itu dilakukan seperti drama atau dibuat podcast macam-macam, tapi tingkat kampus. Itu meningkatkan juga minat
pemilih pemula, Pak, ya, dan mereka kan merasa terlibat. Mereka seolah mereka juga penyelenggara misalnya seperti itu. Ya. Jadi di SMA seperti itu juga, misalnya anak kelas 3. Ya. Syaratnya anak kelas 3 SMA itu dibuat misalnya perlombaan apa sebenarnya. Nah, jadi nanti paling-paling ya udah usulkan ke KPU pusat, tambah anggaran untuk daerah supaya kenapa? Daerah ini anak-anak yang muda dari SMA kelas 3 yang pemilih pemula yang ada di kampus, ya udah mereka langsung misalnya membuat drama, membuat apa, sinetron macam-macam. Nah, kasih alokasi anggaran bayar mereka supaya mereka merasa memiliki bahwa kami juga sebagai penyelenggara seperti itu. Itu mungkin tambahan daripada saya. Berarti Ya. bagus Pak, mungkin bisa kita jadikan sebagai masukan Pak ya, Ya, untuk kedepannya, betul. bukan hanya ghost Bukan. atau go to Ya. campus saja, tapi Ya. juga melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan Betul. yang Penyelenggaraan. lebih Ya. apa namanya, drama Ya, seperti itu, ataupun Terserah. perlombaan-perlombaan Betul. yang perlombaan tentang kepemiluan Tengah seperti pemilih, ya itu. betul. Jadi lebih meningkatkan kreativitas gitu Ya, Pak ya, bagi betul. pemilih pemula. Ya, baik Pak, mungkin itu aja ya hari ini. Jadi ternyata banyak hal yang menarik ya, teman-teman pemilih, dari sudut pandang pemerintah maupun dari sudut pandang akademisi, bahwa ternyata pendidikan politik itu memanfaatkan teknologi digital, media sosial, kemudian juga kita juga harus bisa menfilterisasi berita-berita hoax atau disinformasi politik, itu juga harus didukung juga dengan pihak-pihak, baik itu pemerintah, penyelenggara, ataupun pihak-pihak terkait untuk membalanskan semua pemberitaan seperti itu. Dan pemilu atau pilkada ini juga bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata, tapi ternyata pemilu dan pilkada ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menyukseskan pemilu dan pilkada yang akan datang. Baik, teman pemilih, mungkin ini sudah kita di ujung obrolan. Kita dapat menyimpulkan bahwa pemilih itu dengan pendidikan pemilih itu artinya dapat memperkuat demokrasi. Dengan pemilih yang cerdas itu suara kita juga akan menjadi benar-benar bermakna. Jadi ayo sama-sama kita menjadi pemilih cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Jangan lupa gunakan hak pilihmu dengan bijak. Dan untuk Bapak Mulyadi SHMH dan Bapak Anwar Siap. Eptadi MA, terima kasih Bapak telah Sama-sama. meluangkan waktunya Siap. kemari. Sama-sama. Alhamdulillah, mungkin di next time kita berjumpa dalam kegiatan lainnya Pak ya. Dan saya Ferayanti sebagai host mohon undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap cerdas, dan salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.